materi paling penting ya, manajemen keuangan. Oh ya, sorry. Itu namanya capital asset pricing model. Itu adalah salah satu metode teman-teman buat nyari cost of equity gitu, atau mungkin return yang diharapkan oleh investor pemegang saham. Nah, teman-teman, gunanya kita belajar risk and return itu apa sih, Kak? Nah, buat kita, tujuan kita belajar risk and return adalah agar keputusan-keputusan kita ketika kita ingin berinvestasi itu beneran ini ya, decision kita tuh beneran objektif gitu, nggak berdasarkan perasaan psikologis. Kenapa? Karena teman-teman, akhir-akhir ini itu banyak sekali berita soal, sebenarnya dari dulu sih, berita soal misal ada investasi bodong gitu ya. Biasanya investasi bodong itu kan menawarkan imbal hasil yang tinggi, tapi mereka tidak menjelaskan resikonya apa gitu. Jadi banyak anak-anak muda kayak kita ini itu biasanya FOMO tuh. Kayak misal kita mau, sekarang lagi ngetrend soal cryptocurrency gitu ya, atau Bitcoin. Nah, Bitcoin itu adalah salah satu instrumen investasi yang returnnya memang tinggi banget, teman-teman. Return Bitcoin tuh bisa sampai ratusan persen. Yang which is kalau misal kalian investasi di Bitcoin, uangnya 100 juta, nah itu mungkin dalam satu hari, duit kalian yang awalnya 100 juta itu bisa jadi 200 juta. Jadi kalian 100 juta dalam satu malam itu sangat-sangat possible di cryptocurrency. Cuma teman-teman, yang namanya return yang tinggi itu pasti juga resikonya tinggi, teman-teman. Jadi kita jangan tergiur sama keuntungan semata. Kita juga harus aware dan sadar bahwasanya dalam semua instrumen keuangan itu pasti high risk, high return. Instrumen yang menawarkan return tinggi itu pasti resikonya juga tinggi. Kalau misal kita dalam semalam bisa dapat duit 100 juta dari cryptocurrency, berarti kita juga bisa kehilangan duit 100 juta dalam semalam. Kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi di materi hari ini kita tuh belajar gimana sih caranya biar ketika nanti ya, mungkin nanti kalian belajar investasi gitu, kalian tuh bisa ambil take decision secara objektif, gak berdasarkan psikologis. Karena banyak sekali anak-anak seusia kita tuh investasi itu ya udah FOMO-FOMOan doang. Kayak misal nih, ini saham PTA dia naik 29% loh. Akhirnya banyak yang beli, tapi kita nggak tahu saham PTA itu secara bisnis seperti apa, kita nggak tahu resiko investasi di saham PTA seperti apa. Nah itu kan jangan sampai kayak gitu. Harapannya setelah kalian belajar ini, kita tuh jadi lebih objektif lah buat decision dalam keputusan-keputusan investasi gitu. Jadi kita nggak menutup mata, teman-teman, terhadap dunia finance atau investasi ini. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Makanya di materi ini tuh banyak sekali pembahasan soal ini ya. Nanti kita bakal banyak bahas soal saham gitu. Kayak misal ini nih, saham ini keuntungannya berapa persen di tahun ini, saham ini berapa persen, kayak gitu sih. Aset mana yang menghasilkan tambahan nilai kekayaan paling besar? Ya, aset B jelas, 6,2 gitu. Yang resikonya paling kecil, nah kita udah jelas ini yang resiko paling kecil juga B ya, karena nggak pernah minus. Nah, jadi kita pilihnya saham PTB. Secara sederhana seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian buka PT yang dikasih sama Pak Dinar, itu kita juga bakal banyak belajar istilah-istilah dalam finance gitu. Ada istilah yang namanya yield.
Yield itu adalah keuntungan secara simpel ya. Yield itu keuntungan yang rutin. Keuntungan yang rutin dibagikan. Which is itu adalah kalau di equity itu namanya dividen. Dividen itu rutin teman-teman dibagikan setiap tahun. Kadang juga ada perusahaan yang bagi dividen tiap 1 semester, itu juga ada. Kemudian kalau di instrumen debt atau bonds itu namanya kupon ya. Kupon rate atau bunganya lah, bunga dari instrumen utang. Nah, itu dibayarnya rutin, biasanya ada yang tiap bulan, ada yang kayak mayoritas tiap bulan sih kupon. Ada yang 6 bulan sekali, 1 semester sekali, ada juga yang kayak gitu, teman-teman. Jadi itu yield, teman-teman. Pengembalian keuntungan investasi yang dibagikan secara rutin. Contohnya dividen dan kupon gitu. Kemudian ada juga teman-teman jenis keuntungan itu namanya capital gain. Capital gain itu adalah keuntungan di mana kita belinya di harga berapa, jual di harga berapa. Oke. Nah, aku sekali lagi izin ini ya teman-teman. Jadi mungkin aku banyak pindah screen ya, nggak diam di satu tempat aja. Nah, ini kita coba di dunia nyata tuh kayak gini teman-teman. Oke, kita saham Astra Internasional gitu ya. Siapa yang nggak tahu Astra? Nah, capital gain itu apa, Kak? Capital gain itu adalah misal nih kita beli saham Astra di tanggal 15 Agustus 2025 ya. Nah, harganya adalah 5.025. Kemudian teman-teman, kita beli di tanggal 15 Agustus, harganya 5.025 ini ya, yang kalian lihat nih, yang berubah-ubah nih. Nah, 5.025. Nah, capital gain adalah selisih harga jual dan harga beli, tapi dalam bentuk persentase. Kita belinya 5.025, kemudian kita mau jual di harga sekarang nih. Harga sekarang per hari ini itu 6.575. Oke. Nah, capital gain-nya berapa? Capital gain-nya berarti dalam persentase itu 30,85%. Nah, ini yang disebut capital gain, teman-teman. Dan yang namanya capital gain itu nggak rutin, beda sama dividen. Kalau dividen tuh rutin tiap tahun pasti ya udah nilainya bulat lah, nilainya bulat. Sedangkan kalau capital gain itu tergantung kita belinya di harga berapa, jualnya di harga berapa gitu. Bisa aja kalau misal kita belinya, ini kebetulan contohnya capital gain ya, jadi untung gitu. Kalau misal kita jualnya di tanggal 17 Oktober nih, nah kita untungnya cuma 11,94%. Tapi kalau kita jual di hari ini, itu untungnya 30,85%. Ini contoh capital gain. Terus ada lagi teman-teman, contoh mungkin capital loss ya. Kalau gain keuntungan, kalau loss kerugian. Misal ini ada saham Indofood teman-teman. Siapa yang nggak tahu Indofood? Nah, kita beli saham Indofood di tanggal 1 Agustus dengan harga 8.475. Dan per hari ini itu harganya 7.300. Nah, berarti teman-teman selisih harga jual dan harga beli dalam bentuk persentase itu adalah minus 13,86%. Nah, ini yang disebut capital loss. Kayak gitu. Ini adalah kerugiannya. Kerugiannya minus 13,86%. Jadi kayak gitu. Nah, jadi capital gain atau loss. Kalau yield itu rutin, sedangkan kalau capital gain itu ya udah tergantung kita jual atau belinya di harga berapa. Nah, secara sederhana sebenarnya untuk menghitung total return
itu adalah yield ditambah dengan price change. Oke. Yield ditambah dengan price change. Nah, aku contohin aja ya teman-teman. Nah, di sini ada yieldnya nggak ya teman-teman? Oh, ada nih Indofood. Indofood tuh punya yield, dividen yieldnya 3,8%. Oke. 3,8%. Nah, kita contohkan aja. Misal ini adalah Indofood. Kemudian tadi kan kita belinya di harga 8.475 ya. Nah, harga beli saham di tanggal 1 Agustus nih. 8.475. Kemudian kita jualnya di harga 7.300. Tanggal sekarang harga jual saham per 24 Oktober itu 7.300. Nah, price change-nya caranya gimana, Kak? Sebenarnya kok biasanya gini doang ya, teman-teman. Harga jual dibagi dengan harga beli dikurangi. Nah, terus ini dibuat presentase. Sebenarnya ini kan min 0,13 ya. Nah, kalau dibuat presentase itu pasti 13,86%. Nah, gitu. Nah, benar kan 13,86%. Jadi rumusnya harga jual dibagi harga beli dikurangi 1. Jadi sesimpel itu. Nah, berarti total return yang aku dapetin ketika aku beli saham Indofood, tadi rumusnya adalah total yield ditambah price change, ya kan? Yield ditambah price change. Price change itu bisa bernilai 0, positif, dan negatif. Kalau yield itu 0 atau positif, yield itu nggak ada negatif ya teman-teman. Karena nggak mungkin dividen negatif, nggak mungkin. Yang ada kalau nggak bagi dividen 0 mungkin masih ada. Tapi kalau negatif nggak ada. Jadi total return yang kita dapetin kalau misal kita investasi di saham Indofood periode 1 Agustus sampai 24 Oktober kita rugi sebesar 10%. Jadi kalau misal kita punya duit 10 juta, kita rugi 100.000. Oh sorry, kita rugi 1 juta. 10%-nya. Jadi duit kita sekarang 9 juta. Kayak gitu. Jadi misal nih, misal harga beli ini adalah 9. Misal kita belinya 9 juta ya teman-teman. Nah, terus karena dia kerugiannya sebesar sekian, 1 juta. Kok 9 juta sih, 10 juta. Nah, kalau misal kita investasi 10 juta, kita rugi 1 juta sekian gitu. Berarti duit kita sekarang sebesar 10 juta dikurangi 10 juta 10 juta dikurangi kerugian. Berarti duit kita sekarang 8 juta 993.
Ini kalau case-nya kita rugi ya teman-teman. Kalau misal sebaliknya, kalau misal gimana kalau kita belinya di tanggal 2 Juni Kak. Kalau kita belinya di tanggal 2 Juni kan 7, wah tetap rugi sih sekarang 7.300 ya. Misal kita belinya 2 Juni, jual di 11 Juni ya. Kita beli 2 Juni 7675. Berarti kita belinya 7675, jualnya di saat 8.500. Nah, duit kita yang awalnya 10 juta sekarang jadi 11.454.919. Nah, ini adalah perhitungan return ya, teman-teman. Jadi total return sama dengan yield ditambah price change. Yield itu selalu positif atau nol, nggak bisa negatif. Sedangkan kalau price change itu ada kemungkinan negatif. Nah, ini dibedah lagi sih sebenarnya. Cuma secara logika sama aja. Jadi return itu sama dengan cash flow ditambah price change dibagi sama price ketika beli. Nah, ini kalau misal secara general ya instrumennya. Kalau instrumen utang sama aja, cash flow. Cash flow instrumen utang apa? Cash flow-nya itu ya tadi yieldnya. Yieldnya apa? Yieldnya adalah kalau instrumen utang atau bonds, yieldnya berarti kupon atau interest rate atau interest income-nya, pendapatan bunganya. Kalau bonds, kalau equity dividennya. Nah, D. Kalau equity D, berarti dividen ditambah price change dibagi harga beli awal. Itu buat dapat return. Nah, kalian bisa contohnya kayak gini ya, teman-teman. Nah, ini kupon rate-nya 10%. Sedangkan value 1.000. Berarti kupon yang dia dapat, cash flow yang dia dapat 1.000 dikali 10%, dapatnya 100. Kemudian ini adalah price change-nya kayak gitu. Dan PB adalah, nah ini kok 1020 ya. Apakah ada salah definisi? 30. Iya, ini salah nih. Ini harusnya berarti 960 karena PB adalah purchase price. Dia belinya 960 bukan 1020. Sedangkan kalau yang di equity itu nah belinya 30, jualnya 26. Nah, belinya yang dipakai harga belinya 30. Ya, jadi kayak gitu, teman-teman. Contoh ngitung return ya. Ini aku contohin yang equity ya. Karena kalau di bonds itu kadang grafiknya susah diakses, teman-teman. Jadi kayak gitu. Ini yang return. Semoga jelas ya, teman-teman. Nah, kemudian sebenarnya yang return simple banget ya. Yang penting kita tahu dividen itu apa, cara nyarinya gimana. Nah, ini investor dividen 2. Kemudian di tahun ke-1, kemudian di tahun kedua dapat 3. Berarti 2 ditambah 3, price change-nya sekian. Nah, kayak gitulah. Jadi rumusnya secara sederhana adalah yield ditambah price change. Kalau misalnya return itu berarti dibagi sama purchase price atau harga beli. Jadi kayak gitu. Itu buat return, teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas soal resiko ya. Nah, kalau kita bahas resiko, kita tuh bahas yang namanya standar deviasi, teman-teman. Standar deviasi itu apa sih, Kak? Standar deviasi itu adalah untuk mengukur ketimpangan ya.
ketimpangan keuntungan atau kerugian yang kita dapatkan gitu. Karena terkadang ya teman-teman, kita tuh investasi tuh jangka waktunya panjang. Kayak misal kayak ini ceritanya jangka waktunya berapa nih? 10 tahun dia investasi gitu ya di saham S&P, indeks S&P 500. Nah, dia investasi 10 tahun dan tiap tahun itu returnnya beda-beda. Kalian bisa lihat kadang dapat 4%, kadang bisa sampai 32%, bahkan pernah rugi 36%. Nah, gimana nih Kak cara ngitur standar deviasinya? Ketimpangannya berapa ini? Ketimpangan yang paling tinggi 32, paling rendah minus 36 gitu. Jadi standar deviasi investasi dia kalau dihitung itu adalah 18,6%. Standar deviasi itu adalah ketimpangan atau resikonya. Jadi dia iya ketimpangan atau resikonya tuh 18,6% kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke ini adalah inti dari materi kita pada hari ini, yaitu kalau misalnya ada instrumen investasi yang menawarkan high potential return, berarti dia juga punya resiko yang tinggi. Sedangkan kalau misal resikonya rendah, itu berarti juga returnnya itu juga rendah, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau misal dalam dunia nyata ya, teman-teman, dalam dunia nyata, itu instrumen investasi itu bisa dibagi jadi ya 3 lah. 3 atau 3, 4, 5 juga bisa. Umumnya di capital market atau di pasar modal itu cuma ada 3 sih kalau di pasar modal. Nah, coba kita di ini ya. Ini teman-teman. Berhubungan dengan high risk, high return, dan low risk, low return. Nah, ini ada modul investasi dari KSPM FEBUB. Nah, dia ngejelasin teman-teman soal ini nih, saham dan instrumen investasi lainnya. Nah, semoga kelihatan. Nah, jadi kalau misal saham itu keuntungannya tuh capital gain dan dividen. Dan resiko dia itu tinggi sekali. Berarti saham karena resikonya tinggi, keuntungan potensial yang bisa kita dapatkan itu juga tinggi, teman-teman. Kayak gitu. Kemudian ada deposito. Deposito itu karakteristiknya adalah low risk, low return. Jadi dia sangat-sangat rendah, tapi returnnya itu juga rendah. Kayak misal nih saham yang tadi kita pelajarin, kalau kita pelajarin saham itu kan bisa untung 14% ya. Ini yang Indofood nih, ini asli nih 14%, kita dapat untung sejutaan. Kalau misal investnya 10 juta. Nah kalau di deposito itu nggak ada return 14% tuh nggak ada teman-teman. Kalau di deposito itu returnnya cuma 2% doang biasanya. Jadi untung kita cuma 200.000. Tapi resiko dia juga rendah banget. Sedangkan kalau saham kita bisa untung 1,4 juta. Cuma tadi kalau misal kita belinya tanggal 1, tanggal 24 Oktober, kita rugi 13% kan tadi. Nah, bisa untung 14%, tapi kita juga bisa rugi 13%. Ya, jadi inti materi kita hari risk high return. Sekarang kita coba ngitung standar deviasi ya teman-teman. Standar deviasi itu simple banget cara ngitungnya ya teman-teman. Jadi cara ngitung standar deviasi adalah di sini itu dijelaskan bahwasanya ada 3 probabilitas teman-teman. Probabilitas ketika ekonomi normal,
kemudian ketika ekonominya lagi tumbuh, dan ketika lagi resesi. Nah, ketika ekonominya normal, return yang dia return saham sell.com itu 15%. Oke, 15%. Nah, sedangkan ketika ekonominya lagi bagus banget nih, lagi growth banget, itu 90%. Tapi kalau misal ekonominya resesi, dia minus 60%. Dia itu punya expected return, teman-teman. Expected return adalah keuntungan yang didapatkan. Jadi ketika kita beli saham sell.com, keuntungan yang kita harapkan itu 15%. Makanya kalau kalian lihat di sini tuh dalam kondisi ekonomi apapun, return dia itu selalu 15% expected return. Karena expected return dalam kondisi ekonomi apapun tetap sama. Yang membedakan adalah rate of return atau return yang beneran terrealisasi di dunia nyata. Kayak gitu. Nah, ada rate of return, ada yang namanya expected return. Semoga kalian dapat gambarannya bedanya apa. Nah, terus setelah kita udah tahu bedanya teman-teman, kita tuh nyari yang namanya variance atau deviasinya ya. Cara nyarinya gimana? Nah, cara nyarinya adalah 2 dikurangi 3. Rate of return dikurangi expected return. Nah, dalam kondisi ekonomi growth atau tumbuh, itu rate of return sekian, expected return sekian, sehingga selisihnya itu 75%. Nah, ketika kita udah dapat 75%, itu kita pangkatkan 2 aja, teman-teman. 75% kalau dipangkatkan 2, itu hasilnya adalah 5,25%. 5,25% itu kita kalikan dengan yang ini nih, 1, atau probabilitasnya. Probabilitasnya adalah 0,3. Jadi 56,25% dikali 0,3 hasilnya 16,88. Pun sama teman-teman kayak yang ini, 0,0% dipangkatkan 2 tetap 0%. 0% dikali sama probabilitas hasilnya tetap 0%. Kenapa 0%? Ya karena return ekspektasi dia itu sama dengan realitanya gitu. Kalau misal ekonomi resesi, nah kalau ekonomi resesi kayak gini nih, minus 75% dipangkatkan 2 sehingga 56,25%, terus kita kalikan dengan probabilitas dapat sekian. Nah, itu kita jumlahkan teman-teman. Jumlahkan ini hasilnya 33,75%. Nah, terus kita pangkatkan 33,75% ini. Oh, sorry, bukan dipangkatkan, diakar ya. Jadi kita akarkan 33,75%, hasilnya 58,09%. Jadi kayak gitu. Nah, jadi cara menghafal atau menghitung standar deviasi, dulu tuh aku cara ngitungnya ngafalin ini sih, 1, 2, 3, 2 dikurangi 4, 2 kurangi 3, 5 itu berarti hasil dari 4 pangkat 2. Nah, terus yang nomor 6 itu hasil dari pangkat ini dikalikan probabilitas, kemudian kita jumlahkan, baru dapat saya gitu. Nah, biar lebih jelas nih. Nah, kita ada belajar ini ya, teman-teman. Nah, ini adalah rate of return atau imbal atau keuntungan. Keuntungan aja ya, bukan imbalan ya. Keuntungan yang terrealisasi. Gimana kah cara ngitung keuntungan yang terrealisasi? Sama aja kayak tadi ya teman-teman, dividen ditambah price change. Kayak gitu. Dapatnya sekian. Tadi kita, nah ini, rate of return-nya 14,55%. Ya deh, keuntungan terrealisasi itu sesimpel itu. Yield ditambah dengan price change. Nah, kemudian
Ini case-nya adalah bukan presentase ya teman-teman. Ini case-nya ketika dalam bentuk nominal, sehingga untuk mencari presentasenya cash return dibagi dengan harga sekarang itu $95. Ini kan, nah dibagi harga beli. Nah, cash yang dia dapatkan berapa dibagi harga beli, hasilnya 110%. Sama yang tadi aku jelasin. Itu adalah rate of return, keuntungan yang terrealisasi. Nah, kemudian ini adalah expected return ya teman-teman. Nah, teman-teman, return namanya kan expected ya, atau ekspektasi kita. Sehingga ketika kita berekspektasi, kita tuh alangkah baiknya nih kita berekspektasi ekonomi itu nggak selalu normal, teman-teman. Ekonomi itu nggak bisa jadi nggak selalu normal. Sehingga ketika kita menghitung expected return, kita itu harus punya 3 skenario. Skenario normal, skenario best skenario, dan worst skenario. Kayak gitu. Dan probabilitasnya kalau normal itu 40% ya. Ini kalau di persen 40%, teman-teman. Ini 30%. Dan week 30%. Karena kita nggak ada yang tahu kondisi ekonomi seperti apa kan. Makanya alangkah baiknya kita kategorikan atau klasifikasikan jadi 3 hal ini. Strong, normal, dan weak. Kayak gitu. Dalam keadaan kondisi normal, saham Martin Product itu punya return 10%. Dalam kondisi ekonomi bagus banget, return dia 80%. Tapi kalau kondisi dia worst case atau resesi gitu ya ekonominya, itu minus 60%. Ya udah, ini dikali biasa aja ya teman-teman. Kali biasa dapat hasil expected return-nya adalah 10%. Kayak gitu. Ini adalah cara mencari expected return. Kalau ini yang rate of return. Nah, sekarang masuk ke standar deviasi nih. Martin Product dan US Water. Nah, tadi kan kita ini ya teman-teman. Martin Product itu expected return-nya 10%, US Water 10%, ya kan? Sama-sama nih, return-nya sama-sama ekspektasinya 10%. Cuma teman-teman, meskipun expected return-nya sama 10%, resikonya beda teman-teman. Resikonya beda. Gimana kah maksudnya? Nah, maksudnya kayak gini nih. Nah, dalam kondisi strong, normal, dan weak, rate of return-nya sekian. Nah, rate of return si Martin Product itu kalau kondisi bagus, strong, 80%. Kalau dia resesi, minus 60%. Kalian lihat nih, US Water. Kalau strong, dia nambahnya dikit banget ya, 15%. Tapi kalau weak, dia nggak minus. Dia masih positif, cuma 5% aja. Nah, sebenarnya dari sini kita dapat kesimpulannya. Kesimpulannya apa ada? Kesimpulannya adalah Martin Product itu adalah saham yang high risk, high return. Kalau lagi ekonominya strong, kuat banget, lagi tumbuh, high return, kita dapat 80%. Kalau US Water cuma dapat 15%. Tapi Martin Product itu juga high risk, resikonya tinggi. Kenapa? Kalau misal tiba-tiba ada krisis ekonomi yang kita nggak tahu, yang nggak bisa kita tebak, kayak misal beberapa tahun lalu kita ada COVID itu kan kondisi ekonomi lagi resesi ya, atau weak gitu. Nah, dalam keadaan COVID, Martin Product sahamnya itu anjlok sampai minus 60%. Sedangkan US Water dalam kondisi COVID dia masih bisa untung. Cuma untungnya kecil banget, 5%. Di bawah keuntungan ekspektasi.
keuntungan expected return 10%. Kayak gitu. Nah, itu adalah contoh high risk high return, low risk low return. Nah, terus kita lanjut ke materi yang standar deviasi ya. Kita cari deviasinya teman-teman. Deviasi itu apa sih? Deviasi tadi adalah selisih rate of return dan expected return. Rate of return 80%, expected return itu 10%. Nah, karena sama-sama 10%, rate of return dan expected return-nya, jadi deviasinya 0. Nah, ini 70% nih, karena rate of return minus 60, expected-nya 10. Ya udah, kita pangkatkan 2 nih. Nah, ini pangkat 2. Pangkat 2. Terus setelah kita pangkatkan 2, kita kalikan dengan probabilitasnya. 0,49 dikali 30. Terus ya udah kita sum semua. Sum dapat 0,294. Nah, ini kita akar. Akar tuh ini kalau di Google Spreadsheet SQL ya. Jadi hasilnya 54,22%. Standar deviasi Martin produk. Kalau US Water, standar deviasinya itu adalah 3,87%. Nah, dari sini teman-teman, kita dapat kesimpulan. Untuk Martin Product, standar deviasi 54,22%. Berarti, return aktual Martin itu jauh berbeda dengan return yang diharapkan. Sehingga investasi ini lebih berisiko. Berarti, teman-teman, semakin tinggi standar deviasi, semakin tinggi pula resikonya. Kayak gitu. Nah, ini resikonya rendah karena standar deviasi 3,87%. Jadi, kalau misal nanti ketika kalian UTS nih, kalian ditanyain mana instrumen yang resikonya paling rendah. Kalian harus ngitung dulu standar deviasinya. Yang resikonya paling rendah adalah si US Water. Karena standar deviasi dia itu paling rendah dibandingkan Martin Product. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini di spreadsheet ya, kalian bisa pelajarin sendiri. Cuma kayak kalau buat aku kayak lebih gampang kayak gini sih. Ini ntar aku tes aja. Nah, jadi kayak gini. Cara nyari standar deviasi. Jadi kayak gitu teman-teman. Risk dan return. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau nanya? Jelas ya teman-teman. Devario gimana, jelas? Cindy Audia Meka jelas? Jelas ya? Oke. Devario sama Renata tadi izin UTS tapi dalam satu ruangan. Berarti kan ngerjain bareng-bareng atau gimana nanti UTS-nya? Oh, beda tempat. Beda tempat ya. Kirain dalam satu tempat yang sama. Nah, jadi ya teman-teman, materi risk and return itu baru setengah BTW. Aku belum jelasin yang capital asset pricing model ya. Nah, buat gambaran teman-teman, itu nanti UTS-nya kayak gini ya. Ini contoh soal UTS ya, belum tentu sama sih. Nah, jadi kayak gini nih. Misal ada informasi 3 buah saham, saham A, saham B, dan saham C. Dalam kondisi ekonomi
growth atau tumbuh, saham A itu keuntungannya 10%, saham B minus malah 6%, saham C 12%. Dalam kondisi ekonomi normal, saham A sekian, saham B sekian, saham C sekian. Dalam kondisi resesi, saham A sekian, B sekian, C sekian. Nah, pertanyaannya adalah hitung expected return dan standar deviasi dari portofolio di atas dan berikan analisis dari perhitungan portofolio tersebut. Maksudnya analisis tuh yang kayak tadi ya, apakah saham A itu tipe yang high risk high return atau dia yang low risk low return. Saham B itu tipenya high risk high return atau low risk low return. Nah, itu kan bisa kita cek standar deviasinya. Karena makin tinggi standar deviasi berarti resikonya juga makin tinggi, keuntungannya juga pastinya tinggi. Kayak gitu. Ini adalah gambaran soal risk and return tuh kayak gini. Mungkin juga bisa kayak gini sih. Pokoknya nyari standar deviasi yang jelas. Standar deviasi itu kalau misal kita mau menghitung standar deviasi, kita butuh perhitungan rate of return. Jadi kita ngitung semua hal. Kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman, risk and return. Ya semoga jelas ya. Dan intinya tuh ini. Iya gimana deh? Permisi Kak. Iya silakan. Aku tadi lihat di contoh yang enggak Pak, bobot portofolio. Oke, thank you Jody. Nah, kalau bobot portofolio itu nggak dipakai, ini hiasan aja ya, atau pengecoh lah kalau di UTS. Ini nggak dipakai teman-teman. Jadi yang dipakai adalah return saham A-nya, saham B, dan saham C. Nggak dipakai. Pun kalau kalian sadar, probabilitas di sini normal itu 0,3 ya, dan tumbuh 0,2. Itu beda nih dengan di sini nih. Kalau di sini 4,33, kalau di sana 5,32. Nah, probabilitas tuh sebenarnya bebas aja, dan probabilitas tuh pasti ada di soal. Jadi kalian gak nyari. Nah, probabilitas ya bebas-bebas aja. Dalam kondisi normal probabilitas 50% ya make sense aja. Ini 40% make sense aja. Jadi tidak ada perdebatan dalam probabilitas. Nah, kita lanjut ke ini ya teman-teman, capital asset pricing model. Nah, capital asset pricing model itu adalah sebuah metode untuk kita menghitung keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan memasukkan variabel-variabel resikonya. Oke. Nah, ini. Nah, mengapa CAPM? Nah, ini tuh nanti kalau kalian di semester 5, kalian bakal belajar mata kuliah teori akuntansi keuangan atau TAK. Nah, itu kalian pasti belajar soal teori ini ya, Modern Portfolio Theory dari Harry Markowitz. Nah, dan ketika kalian belajar Markowitz ini, kalian pasti belajar capital asset pricing model. Nah, capital asset pricing model. Nah, aku minta tolong GPT ya buat ngejelasin secara simpel capital asset pricing model itu apa. Jadi teman-teman, capital asset pricing model itu adalah sebuah metode untuk menentukan seberapa besar keuntungan yang pantas didapatkan oleh investor sesuai dengan tingkat resikonya. Dengan kata lain, kalau saya mengambil resiko sebesar ini, berarti imbal hasil atau return yang saya dapatkan seberapa besar, kayak gitu ya. Gampangnya kayak gitu, semoga paham. Nah, dalam manajemen keuangan ada prinsip penting, yaitu high risk high return. Semakin tinggi resikonya, makin tinggi pula return yang diharapkan. Jadi capital asset pricing model itu adalah alat untuk mengukur hubungan secara kuantitatif, hubungan
resiko dan return secara kuantitatif kayak gitu. Rumus dari capital asset pricing model itu adalah ini ya teman-teman. Risk free rate beta dikali market return dikurangi risk free rate. Nah, kita belajar. Ayo kita belajar. Apa itu expected return? Itu adalah return yang diharapkan. Seperti yang tadi yang barusan kita pelajarin ya, expected return itu adalah return yang kita harapkan. Kalau misal di teori yang general, cara ngitungnya kan sesimpel ini ya teman-teman. Ada 3 kategori ekonomi, terus ada probabilitasnya, keuntungan yang terrealisasi berapa, kita dapat expected return-nya. Cuma, kalau misal di capital asset pricing model, expected return itu ngitungnya nggak berdasarkan 3 kategori ekonomi tadi, tapi berdasarkan variabel-variabel yang ada di dunia nyata. Misal nih, ada yang namanya risk free rate. Risk free rate itu adalah tingkat pengembalian dari investasi tanpa resiko. Obligasi pemerintah. Biasanya obligasi pemerintah ya teman-teman. Kalian ingat ya, namanya risk free. Berarti bebas resiko. Risk free sama dengan bebas resiko. Instrumen apa yang nggak ada resikonya sama sekali? Instrumen obligasi pemerintah. Ada yang tahu kenapa obligasi pemerintah disebut risk free atau nggak ada resiko sama sekali? Ada yang bisa jawab? Kenapa obligasi pemerintah disebut risk free? Halo. Nah, jadi teman-teman, obligasi pemerintah disebut risk free. Kak, katanya tadi setiap instrumen keuangan tuh ada resikonya. Tapi kok obligasi pemerintah bebas resiko? Karena logikanya adalah, misal nih pemerintah utang di tahun 2025. Kemudian ternyata penerimaan negara dari pajak maupun non pajak itu nggak bisa buat nutupin utang. Sebenarnya itu beresiko ya. Misal Indonesia itu utang 100 juta US dollar. Punya utang 100 juta US dollar. Tapi penerimaan negara pajak dan penerimaan negara non pajak itu cuma 70 juta US dollar. Berarti kita kan minus 30 juta US dollar. Gimana cara Indonesia membayar utang itu? Membayar utang 30 juta US dollarnya. Caranya adalah di tahun depan, di tahun 2026, ya Indonesia ngutang lagi. Jadi utangnya buat nutupin utang sebelumnya. Jadi kayak ini ya, gali lubang tutup lubang. Jadi obligasi pemerintah itu sebenarnya gali lubang tutup lubang. Makanya kalau kalian banyak dengar berita soal Indonesia itu defisit ya, kan anggaran kita kan defisit ya teman-teman. Artinya defisit itu apa sih Kak? Artinya defisit adalah pengeluaran negara kita itu jauh lebih besar daripada penerimaannya. Nah, karena defisit itu, nah ini belanja lebih besar daripada pendapatan. Apa itu aman Pak? Aman selama utangnya dikelola dengan rapi. Nah, sehingga di sini ada dijelasin juga nih untuk menjaga stabilitas utang negara. Oh, bukan. Sehingga yang mau kejelasin adalah ketika Indonesia defisit, Indonesia tuh tiap tahun defisit ya teman-teman. Belanja anggaran dia itu lebih besar daripada penerimaannya. Sehingga Indonesia tuh banyak nerbitin obligasi atau bonds atau surat utang
untuk tujuannya salah satunya untuk membayar utang di periode sebelumnya. Nah, itu adalah logika kenapa obligasi pemerintah disebut risk free atau tanpa resiko. Karena pemerintah itu punya specialty untuk gali lubang, tutup lubang. Nah, teman-teman, biasa risk free itu kita pakainya Sun 10 year atau treasury yield ini ya, Indo. Nah, ini Indonesia Bond 10 tahun yield atau imbal obligasi pemerintah selama 10 tahun. Nah, di sini kita dapat bahwasanya imbal hasil obligasi pemerintah itu 5,9%. Jadi, risk free-nya itu adalah 5,9%. Kayak gitu. Nah, coba kita hitung CAPM ya, teman-teman. Nah, sebenarnya risk free itu macam-macam ya, teman-teman. Bisa pakai Bank Indonesia interest rate, bisa juga pakai SUN, surat obligasi pemerintah 10 tahun. Kita pakai yang SUN 10 tahun ya. Tadi adalah 5,59%. Nah, berarti risk free-nya 5,59%. Kayak gitu. Kemudian ada juga yang namanya market return, teman-teman. Market return adalah return pasar. Ini adalah IHSG ya, teman-teman. Di IHSG itu indeks harga saham gabungan. Market return Indo. Nah, market return tuh biasanya pakainya yang 10 tahun. Cuma ini jarang banget yang ada 10 tahun ya. Ini dari tahun 2021. Oh, ini year on year itu market return-nya 18,73%. Ini year on year ya. Cuma kalau di sini aku market return-nya pakai selama 5 tahun ya ini ya. Nah, aku pakai 5 tahun, teman-teman. Jadi aku ngitung. Jadi kalau kalian lihat di sini, teman-teman, itu ada yang namanya ini ya. Oke, benar. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tabel beta dan tabel market risk premium. Jadi kita tadi jelasin RF, sekarang kita jelasin RM, oke? Market risk premium yang dijelaskan GPT adalah return IHSG. Dan return IHSG-nya itu ya bebas, bisa year on year, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun. Cuma alangkah baiknya disamakan dengan risk free rate ya, which is itu 10 tahun. Jadi ya udah, waktu itu aku ngitungnya di tahun 2024 ya, teman-teman. Jadi 10 tahunnya itu 2004. Oke. Nah, ini adalah contoh ngitung RM. Cuma ini agak advance, di UTS nggak kayak gini ya. Cuma ya intinya adalah selama 10 tahun annualized return-nya itu adalah 10,58%. IHSG itu selama 10 tahun kalau kita hitung ternyata tiap tahunnya IHSG itu untung return-nya 10,58%. Jadi 10,58% kita masukin ke RM. Oke? RF dapat, RM dapat. Udah tahu ya bedanya risk free rate dan risk free rate dan market return atau RM. Atau market risk premium. RM tuh ya market risk premium. Nah, terus tadi di GPT apa lagi nih? Terus ada yang namanya beta ya, teman-teman. Beta itu adalah seberapa sensitif pergerakan harga saham. Nah, balik lagi ke sini. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini adalah IHSG ya, teman-teman. IHSG itu selama 6 bulan itu naik terus ya. Ini adalah indeksnya. Jadi tolong bedakan indeks dengan sahamnya. Kalau indeks itu rata-rata namanya indeks harga saham gabungan. Jadi rata-rata saham di bursa efek tuh sekian. Nah, kalian lihat ya, selama 6 bulan itu grafiknya naik ya.
25%. Sedangkan Indofood selama 6 bulan itu turun grafik IHSG. Nah, sehingga kalau kalian lihat betanya itu minus 0,07. Nah, ini beda teman-teman dengan Astra. Astra betanya positif ya. Astra betanya 0,16. Kalau Indofood betanya minus. Oke? Artinya apa Kak? Beta minus beta positif. Nah, kalau misal betanya itu positif, nah ini ya. Kalau betanya positif lebih dari 1, berarti dia sahamnya lebih fluktuatif. Resikonya tinggi dan returnnya juga tinggi. Dan ini di dunia nyata juga terrealisasi ya teman-teman. Resiko tinggi, returnnya juga tinggi. Returnnya dia selama 6 bulan, beta, ini kebetulan betanya, ini ya, betanya nggak lebih dari 1 sih, cuma positif, 16. Jadi return dia 37,84%. Kalau betanya negatif, nah berarti dia kebalikan pasar, IHSG. Ketika IHSG untung, dia malah boncos atau rugi. Makanya dia minus. Ya untungnya cuma 0,69%, ya betanya minus. Jadi kayak gitu teman-teman. Sahamnya kalau kurang dari 1 itu disebutnya defensif. Defensif tuh berarti dia low risk low return. Ya ini kalian bisa lihat returnnya low banget ya, kecil banget. Cuma dia ya bisa dibilang resikonya juga kecil karena kurang dari 1 betanya. Jadi itu beta tuh untuk mengukur seberapa sensitif sih harga saham terhadap pasar. Kalau di dunia nyata harga saham terhadap IHSG. Jadi pasar yang dimaksud adalah pasar modal atau IHSG. Jadi aku harap kalian tahu bedanya IHSG dan saham-saham pada umumnya. Kayak gitu. Nah, terus ada istilah namanya RM-RF. RM-RF itu ya udah selisih dari market return dikurangi risk free rate. Kita balik ke Excel. Nah, selisihnya ya udah sesimpel itu. Marketnya 10,58% dikurangi RF 5,59%. Betanya, cara ngitung beta gimana Kak? Cara ngitung beta adalah covariance IHSG dan saham selama 5 tahun itu sekian dibagi dengan variance IHSG atau real return IHSG selama 5 tahun sekian, dapat betanya. Cuma mungkin kalau di UTS covariance udah diketahui ya, sama variance-nya udah diketahui. Betanya nggak diketahui. Cuma kalau ngitung di dunia nyata tuh kayak gini teman-teman. Ini sebagai gambaran, ini juga udah ada di drive kalian. Kayak gini, ketemu betanya 0,24 nih. Berarti Sido Muncul itu saham yang cenderung mengikuti IHSG. Karena dia positif dan gak lebih dari 1. Jadi coba kita lihat sahamnya Sido Muncul ya. Nah selama 6 bulan dia kayak gini ya teman-teman. Nah ini beta per hari ini 0,05. Kalau yang di Excel itu tahun lalu ya, beta tahun lalu. Karena aku ngitungnya tahun lalu. Nah jadi dia ya kurang lebih mengikuti IHSG ya teman-teman. IHSG kan selama 6 bulan agak naik, condong naik ya akhir-akhir ini. Ini sudah muncul, sedangkan IHSG kayak gini nih. Nah, ya cenderung sama lah. Kayak gitu. Nah, itu adalah beta. Cara ngitung capital asset pricing modelnya gimana, Kak? Cara ngitung cap M-nya, cap M, aku nyebutnya cap M ya. Cap M sama dengan RF ditambah RM dikali beta. Jadi teman-teman, risk free rate-nya disendirikan, terus betanya itu dikalikan dengan selisih RM dan RF, dapat capital asset pricing model atau return yang diharapkan oleh investor terhadap saham Sido Muncul yang ini nih. Ini kan saham Sido Muncul.
Nah, return yang diharapkan investor apabila ngehold selama 5 tahun adalah 6%. Dan dia justru nggak sesuai realita. Dia malah minus nih, 5 year. Minus 28,84%. Cuma secara teori, keuntungan dia dalam 5 tahun ya. Karena kan kita ngitung betanya 5 tahun. Market returnnya juga 5 tahun. Oh sorry. Betanya 5 tahun dan KRF RM pakai 10 tahun. Nah, sehingga keuntungan yang diharapkan oleh investor mengikuti periode beta 5 tahun itu adalah 6,79% kayak gitu. CAPM itu juga disebut dengan cost of equity. Jadi kalau misal perspektifnya dari perusahaan tuh menganggap CAPM itu cost of equity atau biaya ekuitas. Kenapa disebut biaya ekuitas, Kak? Karena kan ekuitas tuh berkaitan erat dengan saham ya. Modal saham atau mungkin saham, jumlah saham beredar, shares outstanding. Nah, sehingga kenapa dia disebutnya cost oleh perusahaan? Karena itu adalah, ini kan CAPM adalah ekspektasi return yang diharapkan investor. Berarti itu adalah si perusahaan, kalau kita lihat dari segi perusahaan itu harus membayar 6,79% kepada investor. Membayar dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk dividen. 6,79% atau mungkin secara kalkulasi dividen dan capital gain kayak gitu. Jadi itu teman-teman soal capital asset pricing model. Nah, contoh soalnya belum ada sih, cuma ya harusnya kalian dapat bayangan ya cara ngitung RF sih kayak udah diketahuin, RM kayak gimana, terus beta cara ngitungnya gimana, dan cara ngitung CAPM-nya gimana kayak gitu. Dan interpretasinya seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi gitu. Apakah ada pertanyaan teman-teman soal CAPM? Is it clear? Clear ya teman-teman, semoga sukses UTS-nya. Jadi materi risk and return tuh emang agak ini sih, agak kuantitatif banget. Kayak gitu. Jadi ya materi risk and return kurang lebih seperti itu. Nah terus aku mau ngejelasin soal ini ya, kemarin yang relative valuation atau equity valuation. Nah, ingat ya teman-teman kalau misal nanti di soal cara ngitung equity valuation itu ada banyak cara ya. Yang relatif itu adalah contoh yang cara multiple. Jadi kalian harus tahu cara nyari PE itu gimana. Cara nyari PE itu kan ada rumusnya ya. Price per EPS. Oke. Price per EPS. Kok price per EPS? PE itu ini nih. Oh iya benar. Price per EPS. Earnings-nya iya. Earning berarti price per EPS. Nah, saham Sido muncul itu di tahun 2018 harganya 416 sedangkan EPS 22,13 sehingga PI-nya sekian. Nah, ini diratakan selama 6 tahun. Oh, ini 5 tahun ya. Jadi dapat average dia selama 5 tahun tuh 20,3. Nah, untuk mencari valuasi dari saham Sido muncul dua adalah
Average PE dikalikan dengan EPS. EPS terbaru 33,99. Jadi secara intrinsik saham Sido Muncul harganya 688. Sedangkan harga saham sekarang berapa nih? Harga saham sekarang 565. Sedangkan nilai intrinsiknya 688. Berarti ada potensial gain, potensial upside sampai 688. Berarti kalau misal kalian beli saham Sido Muncul sekarang, itu ada kalian secara price to earning, secara valuasi price to earning itu kalian untung berapa nih? 688 dibagi 565 kurang 1. Nah, kalian dapat return 22%. Jadi kalau kalian invest Sido Muncul dengan metode price to earning, invest 10 juta, kalian dapat duit kalian nanti jadinya 12.200.000. Nah, kalian juga harus tahu cara ngitung PBV nih. PBV, cara ngitungnya gimana? Price dibagi book value per share atau BVPS. Nah, ini di average secara 5 tahun. Terus average-nya dikalikan dengan BVPS tahun terbaru. Hasilnya ternyata 698 juga. Berarti 698 dibagi 565 dikurang 1, kalian bakal dapat untung 24%. Jadi berdasarkan PB ratio, PBV, itu kalian upside-nya 24%. Nah, ini beda dengan peers ya. Kalau peers itu membandingkan dengan perusahaan sejenis nih. Sido Muncul itu perusahaan sejenisnya ada Temposcan, ada Soho, ada Kalbe Pharma secara domestik. Nah, ini secara global juga kayak gini. Kalian pakailah ininya antara average-nya dikalikan EPS. Itu hasilnya berdasarkan PE, nilai intrinsik atau valuasi saham Sido Muncul 696 atau potensial upside-nya kalau misal dengan harga sekarang itu 23%. Ini udah aku taruh di draft ya teman-teman. Terus PB atau PBV dikalikan dengan BVPS sekarang nih. Nah, ini average-nya. Nah, itu dia nilai intrinsiknya justru minus nih, minus 38%. Cuma kalau kita pakai Wavetable atau pakai Wavetable tuh rata-rata tertimbang ya, Wavetable average. Nah, itu final target price-nya 593 atau 5%. Dan ini hampir sama dengan perhitungan cap M kita sebelumnya yang sebesar 6,79%. Ya, hampir sama. Jadi di dunia nyata kayak gini ya teman-teman cara ngitung valuasi saham dan risk and return saham. Ya, semoga jelas. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, terus aku mau menjawab pertanyaan dari pertanyaan dari siapa ya tadi ya? Pertanyaan dari Asira Zaina. Kak, gimana kalau misal nilai intrinsik perusahaan berdasarkan metode ini ya, yang sebelumnya itu Gordon Growth Model. Kalau misal pertumbuhan ekonomi lambat, kemudian bagaimana resiko perusahaan tersebut apabila ekonominya lambat? Ekonominya lagi resesi. Karena kan setiap pertumbuhan ekonomi tiap tahun beda, Kak. Bisa growth, bisa normal, bisa resesi. Bisa aja tahun ini naik, tapi belum tentu tahun depan juga naik gitu. Gimana, Kak, cara perusahaan mengatasi permasalahan tersebut? Nah, sebenarnya bukan cara perusahaan mengatasi ya. Karena perspektifnya bukan dari perusahaan teman-teman. Perspektifnya kita sebagai investor. Jadi perspektif kita tuh investor yang mau invest ke perusahaan. Yang mau naruh modal ke perusahaan. Naruh duit kita ke perusahaan. Kita beli saham. Nah, gimana Kak cara investor memitigasi adanya perbedaan skenario ekonomi gitu. Karena tahun ini bisa aja naik,
tahun depan tapi turun. Caranya adalah dengan menghitung expected return berdasarkan 3 kategori ini. Jadi ada yang strong, ada yang normal, ada yang weak. Sehingga investor itu dapat ekspektasi return dia tuh di angka berapa sih? Oh, ternyata di angka 10%. Nah, di angka 10% kita si investor nih sebagai investor yang bijak. Nah, kita juga harus ngitung resikonya. Oh, ternyata resikonya standar deviasinya, bukan resikonya. Standar deviasinya 54,22%. Oh, ternyata dengan expected return 10%, investasi Martin Product itu high risk high return. Kayak gitu, Asira. Jadi, cara memitigasi sebagai investor ya, bukan sebagai perusahaan, adalah dengan mengkategorikannya menjadi 3 skenario. Kayak gitu ya. Thank you, Asira Zaina. Kemudian ada pertanyaan dari Dinda. Kak, gimana kalau misal valuasi perusahaannya tuh punya struktur modal yang berubah-ubah? Nah, teman-teman, ini bener ya. Jadi, struktur modal perusahaan tuh macam-macam, teman-teman. Ada yang struktur modalnya dominan equity. Oke, mungkin kenapa nih? Mau nanya atau gimana? Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman. Ada yang struktur modalnya equity, ada yang struktur modalnya tuh dominan. Anjir. Tolong ya, Vin. Tolong banget nih ya, Vin. Mute atau saya remove the call. Nice. Oke. Nah, jadi oke. Tadi sampai mana anjir? Nah, jadi struktur modal perusahaan ada yang dominan equity atau debt ya. Nah, contohnya nih. Kalau misal struktur modal perusahaan tuh dominan debt, biasanya tuh perusahaannya sangat mengincar growth ya, atau keuntungan yang maksimal gitu di masa depan. Sehingga kalau kita ngitung nih sebagai investor, cara ngakalinnya adalah dengan weighting ini. Kalau misal dia capital structure-nya banyak debt dan dia secara growth itu bagus, weighted PE-nya aku gedein nih jadi 70%. Ya, weighted itu adalah asumsi investor ya. Ini bisa 50% dan 50%. Pokoknya harus sama 100% ya kalau di total. Nah, itu tergantung dengan capital structure. Tapi kalau capital structure-nya dominan equity, which is asetnya gede, dia heavy asset dan dominan equity. Nah, aku bisa berasumsi ini yang 70% dan ini yang 30%. Sehingga nilai intrinsik dia itu 455 nih dan minus 19% kalau dipakai harga sekarang. Ya, kayak gitu sih untuk mengakali capital structure, Dinda, kayak gitu. Kemudian gimana Kak penanganan valuasi jika perusahaannya beroperasi di dua negara berbeda karena resiko politik dan nilai tukarnya pasti beda. Nah, kalau kayak gitu biasanya itu agak advance ya. Takutnya kalau aku jelasin tuh soalnya nggak masuk UTS sih, itu terlalu advance. Jadi ya kalau misal aslinya teman-teman di dunia nyata, itu tuh di dunia nyata tuh emang untuk menghitung nilai intrinsik saham tuh faktornya ada banyak. Bahkan memasukkan asumsi-asumsi resiko politik dan nilai tukar gitu. Sehingga bisa dapat harga saham. Kalau ini kan simple ya, kita dapat nilai intrinsiknya 455. Tapi kalau yang advance, kalau di dunia nyata itu kita pakai DCF teman-teman. Kalau DCF tuh kayak gini teman-teman. Nah, jadi ada banyak asumsi-asumsi industri, salah satunya juga. Nah, ini adalah perusahaan ini ya, dia perusahaan apa namanya? Perusahaan telekomunikasi. Nah, kita masukin asumsi-asumsi internet user, mobile internet user, social media user.
dan kita dapat target price sekian. Jadi saham Sarana Menara Nusantara kalau kita hitung pakai asumsi, kayak tadi kan asumsinya adalah resiko politik dan nilai tukar ya. Nah, itu dimasukin di asumsi. Nah, gimana nilai tukarnya selama historical kayak gitu. Pun resiko politiknya berarti pakai 3 skenario tadi ya. Ada worst case, best case, dan normal case. Kayak gitu, dapat target price-nya sekian. Ya ini yang agak advance teman-teman, yang biasa dipakai buat di industri ya, di dunia kerja, dan biasanya buat lomba agak advance juga sih. Jadi kayak gitu Dinda. Cara menanganinya adalah ya kebetulan kita belajarnya multiple ya, multiple dan Gordon growth model yang nggak pakai asumsi-asumsi itu. Jadi kita emang nggak belajar advance. Cuma kurang lebih materi UTS kita kayak gini ya teman-teman. Nah untuk mekanisme UTS-nya itu UTS-nya pasti minggu depan ya teman-teman. Minggu depan ada UTS. Cuma mekanismenya lagi aku tanyain nih, apakah mekanismenya boleh di hari Kamis seperti biasa. Jadi nanti kalian datang ke kelas, terus ada yang jaga, tapi yang jaga bukan aku. Nanti aku minta tolong tutor-tutor lain buat ngebantu jaga kalian. Kalian ngerjain UTS-nya di kelas seperti biasa. Atau kalau misal minggu depan Pak Dimar mau ngajar, berarti kita UTS-nya ya mungkin di weekend-nya sih, di weekend Sabtu Minggu gitu sih. Dan ya ada skenario take home, jadi kalian ngerjain tesnya take home, bisa jadi kayak gitu. Cuma lagi aku tanyain teman-teman ke Pak Dimar, karena Pak Dimar belum ngasih tahu aku mekanismenya kayak gimana. Apakah boleh seperti hari Kamis seperti biasa atau dibuat online aja kayak gitu. Nanti aku kabarin ya, maksimal mungkin insya Allah hari Minggu. Semoga Pak Dimar membalas, karena dari tadi siang aku chat belum balas beliaunya. Jadi untuk mekanismenya nanti aku jelasin lebih lanjut teman-teman. Jadi kayak gitu ya. Nah sekarang kita absen. Untuk teman-teman yang mau nanya, bisa lewat PC ya soal risk and return, dan good luck teman-teman buat UTS minggu depan. Semoga, oh ya materi UTS-nya ini ya teman-teman, risk and return, equity valuation, bond valuation, financial ratio, dan apa? Time value of money. Jadi ya semua yang kita pelajarin lah sebelum tes. Kayak gitu. Nah atas nama Alexander, apakah hadir? Buat teman-teman yang mau ada UTS, silakan live nggak apa-apa ya, karena udah aku catat izin live dari sekarang nggak apa-apa. Silakan Renata, good luck UTS-nya ya, semoga maksimal hasilnya. Ini apa nih? Kok angkat tangan raise hand semua? Halo Kak, aku izin konfirmasi, aku juga ada UTS AKM, Kak Jona. Oh ya, yang penting kalian udah chat ya. Kalau kalian belum chat, Oh, aku nggak belum tahu. chat Kak, tapi nggak apa-apa, aku tunggu absen aja. Oh, tunggu absen. Oke. Alexander Nathanael nggak hadir ya?